Milioner kondang Elon Musk kembali buka suara soal kondisi ekonomi yang dialami negaranya Amerika Serikat atau AS. Hal ini terjadi saat negeri Paman Sam diramalkan akan mengalami defisit di tahun fiskal 2025. Dalam sebuah unggahan di platform X, Elon Musk menyebutkan AS bergerak cepat menuju kebangkrutan. CEO Tesla dan SpaceX itu mengatakan bahwa kondisi ini disebabkan pemerintah di Washington menghabiskan terlalu banyak uang. Elon Musk kemudian memasukkan kutipan perakiraan anggaran pemerintah AS untuk tahun fiskal 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa defisit anggaran dapat meningkat dari 1,8 miliar US dollar atau sekitar 279 triliun rupiah saat ini menjadi hampir 16,3 miliar US dollar atau sekitar 2.532 triliun rupiah pada tahun 2035. Menurut laporan Departemen Tenaga Kerja AS, tingkat inflasi tahunan AS turun di bawah 3% pada bulan Juli untuk pertama kalinya sejak 2021. Harga barang dan jasa naik sebesar 2,9%, sementara inflasi inti yang tidak termasuk industri makanan dan energi naik sebesar 3,2% selama 12 bulan sebelumnya. Pada akhir Juli, Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa utang nasional negara tersebut melampaui 35 triliun US dollar atau sekitar 543.767 triliun rupiah untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini meningkat 1 triliun sejak Januari. Amerika Serikat terancam gagal bayar hutang sebesar 7,3 triliun US dollar atau 107,3 kuadriliun rupiah. Lalu, kepada siapa saja AS berutang? Pertama, Jepang. Negara sekutu Amerika Serikat ini menduduki peringkat pertama dengan utang yang diberikan sebesar 1,1 triliun US dollar. Setara 16,17 kuadriliun rupiah dengan kurs 1 US dollar sama dengan 14.700 rupiah. Kedua, Cina. Di balik panasnya hubungan Cina dan Amerika Serikat, ternyata negeri Paman Sam memiliki utang yang cukup besar kepada negeri tirai bambu. Jumlah utang AS ke Cina mencapai 867 miliar US dollar atau setara dengan 12,7 kuadriliun rupiah dengan kontribusi kepada utang keseluruhan AS mencapai 11,9%. Ketiga, Inggris. Britania Raya memberikan utang sebesar 655 miliar US dollar atau setara 9,62 kuadriliun rupiah. Kantor Anggaran Kongres atau CBO AS memperkirakan pada tahun 2034 utang akan melebihi 50 triliun US dollar atau sekitar 776.810 triliun rupiah atau lebih dari 122% PDB negeri Paman Sam. CBO juga mengatakan bahwa mereka memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata negara itu akan berada di sekitar 1,8% dari tahun 2029 hingga 2034. Pada bulan Juni, Lembaga Pemikir Committee for a Responsible Federal Budget atau CRVB mengklaim bahwa utang nasional tumbuh sebesar 4,3 miliar US dollar atau sekitar 66 triliun rupiah di bawah Presiden AS petahana Joe Biden dibandingkan dengan 8,4 miliar US dollar atau sekitar 130 triliun rupiah selama masa jabatan Donald Trump. Pada bulan Agustus, Trump memberikan wawancara panjang kepada Musk di X. Tak lama setelah itu, kandidat presiden dari Partai Republik itu mengatakan bahwa Musk merupakan seorang yang brilian. Trump juga memberikan tawaran kepada Musk untuk peran dalam pemerintahannya jika ia memenangkan pemilihan pada bulan November. Musk membalas tawaran itu dalam sebuah posting, menekankan bahwa ia bersedia untuk mengabdi. Lalu, Elon Musk menggarisbawahi bagaimana Washington saat ini memiliki utang yang makin bengkak. Menurutnya, utang ini akan terus diwarisi oleh anak dan cucu generasi di negeri Paman Sam.
Amerika bakal bangkrut karena gagal bayar hutang. Hah? Kok bisa? Jadi baru-baru ini Amerika tengah mengalami krisis besar-besaran yang membuat mereka gagal bayar hutang. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Janet Yellen bahwa Amerika tidak mungkin bisa memenuhi semua kewajiban pembayaran pemerintah pada 1 Juni tanpa tindakan Kongres. Hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat menaikkan batas pinjaman nasional sekaligus memotong anggaran belanja negara karena pemerintah dianggap terlalu boros. Ditambah lagi ketika pandemi global, pemerintah harus menggelontorkan dana 74 triliun untuk menyelamatkan perekonomian Amerika. Kini, utang Amerika menyentuh nilai 460 triliun. Fakta ini pun membuat Joe Biden gercep dan memanggil 4 pemimpin Kongres ke Gedung Putih pada 9 Mei. Joe Biden akan menekankan bahwa Kongres harus mengambil tindakan untuk menghindari gagal bayar. Waduh, gimana jadinya ya kalau Amerika gagal bayar hutang? Jika ekonomi Amerika runtuh, akibatnya bisa sangat parah dan luas, baik di dalam negeri maupun secara global. Beberapa kemungkinan akibatnya termasuk 1. Pengangguran massal. Banyak bisnis tutup, menyebabkan banyak kehilangan pekerjaan. 2. Kebangkrutan bank. Institusi keuangan runtuh, membuat orang-orang kehilangan tabungan dan investasi. 3. Kejatuhan pasar saham. Nilai pasar saham turun drastis, menghancurkan dana pensiun dan investasi lainnya. 4. Inflasi atau deflasi. Hiperinflasi atau deflasi yang parah bisa terjadi, membuat barang sehari-hari tidak terjangkau atau langka. 5. Kerusuhan sosial. Peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. 6. Krisis utang pemerintah. Pemerintah kesulitan memenuhi kewajiban utangnya bisa menyebabkan default. 7. Dampak global. Runtuhnya ekonomi AS bisa memicu krisis ekonomi global, mempengaruhi perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. 8. Penurunan standar hidup. Kualitas hidup menurun karena berkurangnya akses ke barang, jasa, dan kebutuhan penting. 9. Devaluasi mata uang. Dolar AS kehilangan nilai, mempengaruhi perdagangan internasional dan daya beli. Meskipun runtuh total tidak mungkin terjadi, penurunan ekonomi masih dapat menyebabkan kesulitan yang signifikan. Tindakan pencegahan dan kebijakan ekonomi yang kuat sangat penting untuk mengurangi risiko tersebut.